Halo, perkenalkan nama saya Bertolus Lukman, NIM 19103379. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab atau menjelaskan satu persatu pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah manajemen pemasaran. Dan di sini terdapat ada 4 pertanyaan. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Untuk pertanyaan nomor 1, jelaskan konsep inti dari pemasaran. Oke, konsep inti pemasaran adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Nah, orientasi dari kebutuhan, keinginan, dan permintaan tersebut adalah pelanggan, di mana pelanggan ini menjadi target pasar dari sebuah perusahaan. Nah, yang dimaksud dari 3 inti pemasaran itu, di mana yang pertama ada kebutuhan. Nah, kita sebagai manusia tentunya memiliki keinginan atau kebutuhan yang harus dipenuhi guna untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, dari kebutuhan itu sendiri terdapat berbagai bentuk kebutuhan, baik itu kebutuhan pangan, sandang maupun kebutuhan papan. Nah, dari kebutuhan itu maka muncullah rasa keinginan untuk menggapai atau mendapatkan apa yang kita butuhkan. Nah, dari situ maka lalu adalah sebuah permintaan, dan permintaan ini menjadi sebagai bentuk terwujudnya untuk menggapai keinginan kita sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Nah, proses dari konsep inti pemasaran itu sendiri, di mana ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Nah, dari ketiga konsep inti pemasaran ini, maka muncullah adanya keinginan untuk mendapatkan sebuah produk. Lalu dari produk tersebut ada nilai atau biaya, dan ada kepuasan yang diberikan kepada kepada orang selaku yang membutuhkan produk tersebut. Lalu ada pertukaran transaksi dan hubungan. Nah, di sini dari biaya nilai dan biaya dan kepuasan ini adanya pertukaran transaksi, di mana terjadinya jual beli beserta menjadikan si pemasaran bersama konsumen ini menjalin sebuah hubungan kerjasama itu sebagai partner bisnis. Lalu ada pasar, maka di pasar inilah sebagai tempat di mana dipertemukan penjual dengan konsumen tersebut. Lalu ada pemasaran, dan pemasar. Nah, pemasaran ini sebagai bentuk proses penjualan produk-produk oleh pemasar selaku orang yang menjual produk tersebut. Baik, untuk pertanyaan nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan rencana jangka panjang dan rencana strategi. Oke, saya akan jelaskan. Untuk rencana jangka panjang, menguraikan berbagai faktor dan kekuatan utama yang mempengaruhi perusahaan, sasaran jangka panjang, strategi pemasaran yang utama, dan sumber daya yang diperlukan, dan rencana jangka panjang harus sesuai setiap tahunnya. Jadi di sini semua rencana jangka panjang dari perusahaan atau sasaran jangka panjang mereka atau strategi pemasaran yang diutamakan, diperlukan rencana jangka panjang yang harus sesuaikan setiap tahunnya. Dan jadi dari tahun ke tahun rencana atau strategi pemasaran yang diutamakan oleh perusahaan itu harus sesuai setiap tahunnya. Dan untuk yang rencana strategi merupakan proses mengembangkan dan memelihara strategi yang cocok antara tujuan dan kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan peluang pasaran yang selalu berubah. Nah, yang dimaksud di sini rencana strategik ini di mana sebagai proses untuk mengembangkan suatu strategi atau memelihara suatu strategi atau menjaga kestabilan strategi untuk antara tujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk memanfaatkan peluang pemasaran yang selalu berubah-ubah. Dan untuk pertanyaan yang nomor 3, apa saja proses dalam keputusan pembelian? Nah, untuk proses-proses dalam keputusan pembelian ada beberapa poin. Untuk poin yang pertama, pengenalan kebutuhan. Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali sebuah masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor
faktor internal maupun eksternal atau faktor dari luar. Pemasar perlu mengidentifikasi masalah yang memicu kebutuhan tertentu agar pemasar dapat mengembangkan strategi pemasaran yang dapat memicu keinginan konsumen. Nah, dalam hal ini, pemasar perlu memahami hal berikut, yaitu apa manfaat yang dibutuhkan oleh konsumen dari suatu produk atau kebutuhan, apa yang dipenuhi oleh konsumen dengan membeli suatu produk, serta seberapa jauh keterlibatan calon pembeli dengan produk di dalam pasar sasaran. Poin yang kedua, pencarian informasi konsumen yang tergugah pada produk yang akan dibeli akan mencari informasi tentang produk tersebut sebanyak-banyaknya. Nah, pencarian informasi tersebut dapat berupa peningkatan perhatian yang diberikan konsumen terhadap sesuatu, atau mungkin juga dapat berbentuk tindakan aktif dari konsumen untuk mencari informasi tentang sesuatu yang dibutuhkan. Jadi si konsumen ini selalu bertindak aktif dalam mencari sebuah informasi tentang sesuatu yang dia butuhkan. Sumber informasi konsumen dapat digolongkan dalam 4, yaitu sumber pribadi. Nah, sumber pribadi ini terdapat beberapa poin juga. Yang pertama, sumber dari keluarga. Yang kedua, teman-teman. Yang ketiga, tetangga maupun kenalan. Nah, untuk sumber informasi yang kedua adalah sumber niaga. Untuk sumber niaga ini bisa melalui iklan, petugas penjual, dan penjual. Nah, yang ketiga ada sumber umur. Sumber umur ini berupa media massa dan organisasi konsumen. Nah, untuk sumber informasi yang keempat ada sumber pengalaman. Nah, sumber pengalaman ini dikarenakan pernah mengalami atau menguji dan menggunakan produk yang dibutuhkannya. Untuk poin yang ketiga, evaluasi alternatif beberapa konsep yang akan membantu dalam memahami proses evaluasi. Nah, di sini ada beberapa evaluasi alternatif atau konsep yang dapat membantu dalam memahami proses evaluasi. Yang pertama, konsumen berusaha memuaskan sebuah kebutuhan. Evaluasi yang kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Evaluasi yang ketiga, konsumen melihat masing-masing produk sebagai sekelompok atribut dengan berbagai kemampuan untuk menghantarkan manfaat yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan. Konsumen akan memberikan perhatian terbesar pada atribut yang menghantarkan manfaat yang memenuhi kebutuhan. Melalui pengalaman atau pembelajaran, masyarakat mendapatkan keyakinan dan sikap. Selanjutnya, keyakinan dan pelajaran masyarakat mendapatkan keyakinan dan sikap yang mempengaruhi keyakinan dan sikap mempengaruhi perilaku konsumen. Konsumen sampai pada sikap terhadap berbagai merek melalui prosedur penilaian atribut. Nah, konsumen mengembangkan sejumlah keyakinan di mana masing-masing merek berdiri atas setiap atribut. Nah, untuk poin yang keempat, ada keputusan pembelian setelah konsumen melakukan evaluasi untuk membentuk preferensi. Maka langkah selanjutnya yang dilakukan konsumen adalah membuat suatu keputusan pembelian. Keputusan konsumen untuk membeli atau menunda atau bahkan tidak membeli sangat dipengaruhi oleh risiko yang dirasakan oleh konsumen tersebut. Untuk itu, para pemasar harus memahami faktor-faktor yang dapat mengurangi risiko yang dirasakan oleh konsumen dengan cara memberikan informasi dan dukungan yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, untuk poin yang kelima, bagian dari soal yang nomor 3, tinggal laku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan merasa puas dan terlibat dalam perilaku pasca pembelian yang harus diperhatikan pemasar. Nah, tahap proses keputusan pembelian ini di mana konsumen mengambil tindakan selanjutnya setelah pembelian berdasarkan kepuasan dan ketidakpuasan konsumen. Nah, setelah pembelian konsumen mungkin mengalami konflik dikarenakan melihat fitur yang mengkhawatirkan tertentu atau mendengar hal-hal yang mengenangkan tentang merek lain dan waspada terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Nah, untuk ke soal yang nomor 4, mengapa suatu bisnis memerlukan riset pemasaran terlebih dahulu? Baik, saya akan menjawab. Mengetahui peran dari riset pemasaran itu penting. Maka dari itu, sebelum kita memulai sebuah bisnis atau sebuah usaha, alangkah baiknya kita melakukan riset pemasaran terlebih dahulu
di mana riset pemasaran akan membantu mengidentifikasikan peluang pasar baru untuk produk yang sudah ada maupun produk baru. Nah, riset ini akan memberikan informasi tentang pangsa pasar, sifat persaingan, tingkat kepuasan pelanggan, kinerja penjualan, dan saluran distribusi. Baik, sekian saja presentasi saya dari saya. Dan apabila ada hal-hal yang kurang mengenangkan untuk